Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yuliana Rahayu, Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan semester 6 akan menjelaskan tentang BTP, yaitu bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan secara umum adalah bahan yang biasa digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan. Mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan. Adapun tujuan dari BTP itu untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan. Bahan tambahan pangan dibagi menjadi dua golongan, yaitu pertama, satu, BTP yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan mengetahui komposisi tersebut dan maksud penambahan itu dapat mempertahankan kesegaran, cita rasa, dan membantu pengolahan sebagai contoh bahan pengawet, pewarna, dan pengeras. Bahan tambahan pangan yang tidak sengaja ditambahkan yaitu bahan yang tidak mempunyai fungsi dalam makanan tersebut, terdapat secara tidak sengaja baik dalam jumlah sedikit maupun besar akibat perlakuan selama proses produksi, pengolahan, dan pengemasan. Bahan ini dapat pula merupakan residu atau kontaminasi dari bahan yang sengaja ditambahkan untuk tujuan produksi bahan mentah atau penanganan yang akan dikonsumsi. Contohnya yaitu residu pestisida dan antibiotik. Bahan tambahan pangan, penggunaan BTP hanya untuk tujuan sebagai berikut. 1. Bahan tambahan pangan tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan. Bahan tambahan pangan tidak digunakan atau untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk pangan. 3. Yaitu bahan tambahan pangan tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan. Fungsi dari BTP itu sebagai berikut, yaitu untuk pengawet pangan dengan cara mencegah pertumbuhan dan aktivitas mikroba perusak pangan, penahan proses biokimia, atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan, menjadikan warna dan aroma lebih baik dan menarik, lebih renyah dan cita rasanya, menjadikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambahkan dan merangsang timbulnya selera makan. Terus meningkatkan kualitas pangan secara ekonomis akan menghambat biaya produksi. Bahan tambahan pangan, golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan itu oleh Menkes Republik Indonesia nomor 722 Permenkes per 9/88 antara lain yaitu antioksidan, anti kempal, pengatur kemasan, pemanis buatan, pemutih dan pematangan telur, pengemulsi, pengawet, pengeras, pewarna, penyedap rasa dan aroma, sekuestran. Bahan pengawet. Bahan pengawet itu merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang paling tua penggunaannya. Pada peradabannya manusia, asap telah digunakan untuk pengawet daging, ikan, dan jagung. Demikian juga pengawet dengan garam dan gula. Secara ideal, bahan pengawet akan menghambat atau membunuh mikroba yang penting, mencegah senyawa berbahaya menjadi tidak berbahaya dan tidak toksik. Bahan pengawet. Pada dasarnya bahan pengawet adalah senyawa kimia yang merupakan bahan asing yang masuk bersama bahan pangan yang dikonsumsi. Tujuannya yaitu untuk menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan yang baik bersifat patogen maupun tidak patogen. Memperpanjang umur masa simpan pangan, tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bahan baku pangan yang diawetkan. Tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi persyaratan. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan. Pewarna berfungsi sebagai berikut, yaitu 1. Untuk memberikan kesan menarik bagi konsumen, 2. Menyeragamkan warna makanan, 3. Yaitu menstabil warna, 4. Itu menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, 5. Untuk mengatasi perubahan warna selama penyimpanan.
Pewarna alami yaitu biasanya dari bahan-bahan alami seperti kunyit, daun saji, buah coklat, daun jati, dan wortel. Kelebihan dari pewarna alami itu aman dikonsumsi, menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya. Kekurangan dari pewarna alami itu pilihan warnanya terbatas dan warnanya tidak tajam pewarna sintetis atau pewarna buatan, dan tidak praktis. Pewarna sintetis yaitu tetrazin, amartan, Sunsilk Yellow, Bright Blue, CV. Kelebihannya itu pilihan warna banyak dan praktis. Kekurangannya itu tidak menghasilkan aroma dan pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan beresiko menimbulkan penyakit. Pewarna terlarang dan berbahaya itu methyl yellow dan rondamin B. Methyl yellow itu akan menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan berbahaya kanker pada kandungan dan saluran kemih. Kalau rondamin itu menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi saluran pernapasan, dan berbahaya kanker hati. Pewarna alami yang diizinkan Permenkes Republik Indonesia nomor 722 Menkes per 9/88, yaitu karamel, beta karaton, klorofil, kurkumin, pengawet berbahaya, dan dilarang itu boraks. Boraks biasanya digunakan untuk bakso, mie basah, pisang molen, lemper, siomay, lontong, dan ketupat. Teksturnya dan memperbaiki penampakan, antiseptik, dan penumbuh kuman. Kalau formalin itu biasanya digunakan untuk pengawet mayat dan organ tubuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi bahan tambahan pangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.